Mungkin lo masuk Islam karena lo penasaran, pengen tahu lebih dalam tentang Islam. Atau mungkin lo mau tunjukin ke dunia bahwa Islam tidak seburuk yang orang-orang kira. Para teroris itu hanya oknum yang mengatasnamakan Islam. Penganut suatu agama tertentu tidak merepresentasikan atau mewakili agama itu secara keseluruhan. Betul gak? Itu totally normal. Gue bisa mengerti dan menghargai itu. Itu adalah hak lo. Dan gue gak ngomong bahwa teman-teman lo itu bukan orang-orang yang baik. Tetapi, apakah teman-teman lo itu merepresentasikan atau mewakili agama Islam secara keseluruhan? Ingat, penganut agama tertentu tidak merepresentasikan atau mewakili agama itu secara keseluruhan. Teman-teman lo itu juga adalah oknum yang mengatasnamakan Islam, sama seperti para teroris itu. Hanya saja, bedanya kebetulan mereka adalah teman-teman lo. Maksud gue begini, gue cukup yakin lo ngerti banget tentang sugesti dan tipuan sulap. Orang bisa dimanipulasi dengan sugesti sehingga apa yang dia lihat hanya yang sesuai dengan sugesti itu. Orang juga bisa dimanipulasi dengan trik sulap sehingga apa yang terlihat oleh orang itu berbeda dari kenyataannya. Itu adalah keahlian lo. Nah, pertanyaannya, bukankah apa yang lo lihat tentang Islam juga hanya ilusi? Menurut lo, apakah agama seharusnya dijadikan bahan sulap? Apakah cara melihat agama yang benar adalah dengan sugesti? Gue cukup yakin lo setuju bahwa agama seharusnya tidak dijadikan bahan mainan sulap untuk bohongin orang, kan? Gini deh, gue mau lo merenungkan dua pertanyaan ini buat diri lo sendiri. Coba jawab yang jujur, tanpa praduga, tanpa melihat hubungan pertemanan, dan tanpa perasaan suka atau tidak suka. Yang pertama, apakah lo masuk Islam karena lo kena trik sulap? Yang kedua, apakah sekarang lo sedang endorse Islam dengan menggunakan trik sulap? Gue cukup yakin lo tahu bahwa banyak orang yang percaya kepada sesuatu sama sekali tidak membuktikan bahwa sesuatu itu bukan pertunjukan sulap. Itu hanya membuktikan bahwa si pesulap bermain dengan sangat cantik. Jadi, 99% teman lo yang merupakan muslim baik-baik itu tidak membuktikan apa-apa dan bukan cara yang benar untuk menilai sebuah agama. Bagaimana caranya menilai sebuah agama dengan cara yang benar? Gue yakin sebenarnya lo lebih paham bagaimana caranya menilai sesuatu adalah pertunjukan sulap atau bukan. Contohnya, pertunjukan sulap punya banyak rahasia yang tidak boleh diketahui oleh penonton. Terkadang, ada orang-orang bayaran yang sudah disetting dari awal untuk meyakinkan penonton. Dan ada banyak trik lainnya untuk meyakinkan penonton bahwa ilusi yang dilihat adalah kenyataan. Apa yang gue minta ke lu bukan hal yang aneh-aneh. Apa yang gue minta ke lu adalah melakukan hal yang seharusnya lu lakukan sebagai endorser profesional. Yang pertama, beli Al-Quran dan hadis Sahih Al-Bukhari yang sudah ada terjemahan bahasa Indonesia atau Inggrisnya. Al-Quran dan hadis Sahih Al-Bukhari adalah dua sumber otentik yang mewakili ajaran Islam yang sebenarnya. Semua kelompok Islam pakai dua sumber ini. Teman-teman lo yang baik itu dan para teroris tidak mungkin membantah dua sumber ini. Tetapi ingat, hadis Sahih Al-Bukhari yang gua maksud bukan yang ringkasan, tetapi yang full version terdiri dari beberapa buku. Di dalamnya ada sekitar 7.000 hadis. Yang kedua, buang dulu semua sugesti dan bias tentang Islam, Al-Quran, Muhammad, dan lainnya. Lu seharusnya tahu bahwa syahadat, sholat, dan lainnya mirip dengan teknik hipnotis. Jadi seharusnya lu tahu bahwa sugesti-sugesti yang sudah ada harus dibuang. Dan gue gak perlu ajarin lu bagaimana caranya, karena lu sendiri adalah seseorang yang paham hipnotis. Lu anggap lu baca bukan sebagai umat Islam dan juga bukan sebagai musuh Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Orang kafir, teman-teman, tidak henti-hentinya membuat konten-konten tipu-menipu untuk memframing, untuk menjelekkan agama Islam. Dan salah satunya adalah tanpa ragi. Kalian sudah lihat di video pembukaan ya, bagaimana tanpa ragi menggunakan video kemualafannya Deddy Corbuzier untuk memframing, untuk memfitnah agama Islam. Dan itu adalah sepenggal video yang saya tampilkan di depan, menunjukkan bagaimana tanpa ragi itu begitu ketakutan. Begitu ketakutan dengan yang namanya Deddy Corbuzier menjadi mualaf. Kenapa ketakutan? Karena Deddy Corbuzier ini public figure. Yang namanya public figure tentu saja ada penggemar. Tentu saja ada penonton setianya yang akan mulai ikutan cara Deddy Corbuzier dalam berpikir, dalam bersikap, dalam berpakaian dan segalanya. Dan dalam hal ini keputusan Deddy Corbuzier untuk menjadi mualaf tentu saja itu akan dipertimbangkan juga, akan dipelajari juga oleh para penontonnya yang non-Islam, ya, non-Islam. Dalam hal ini kekristenan yang ditakuti oleh tanpa ragi akan ikut menjadi mualaf. Yang pertama, penonton Deddy itu lintas iman. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan ada agama yang lain. Terus yang kedua, Deddy Corbuzier adalah seorang public figure yang image-nya intelektual. Ya, kalian harus bedakan ya. Ada yang public figure atau artis, aktor ya, yang terkenal ya karena kekonyolannya, karena sikapnya yang aneh dan sebagainya. Deddy Corbuzier terkenal karena kepintarannya. Itu nggak bisa kita pungkiri. Dan itu tentu saja mengundang banyak orang untuk penasaran, untuk bertanda tanya, kok bisa Deddy Corbuzier jadi mualaf? Apa yang melandasi dia? Dan kita tahu Deddy bilang apa? Dia sudah jauh hari mempelajari Islam. Bukan masuk Islam dulu baru belajar, enggak. Jauh hari Deddy Corbuzier sudah belajar, sudah mencari tahu tentang Islam. Ini yang ditakutkan oleh tanpa ragi. Ditakutkan, sehingga mau nggak mau dia harus buat konten demi konten yang isinya fitnah. Dan banyak ya channel-channel Polycarpus di luar sana yang membuat fitnah untuk Om Deddy. Banyak sekali teman-teman, sudah tidak terhitung. Pendeta Andre Tungtung juga ada buat, ya, tanpa ragi juga buat sampai berjilid-jilid. Bahkan dia menuduh apa? Deddy Corbuzier masuk Islam karena apa? Hanya ingin menunjukkan bahwa Islam tidak buruk. Ini kan fitnah. Dia masuk Islam karena kena trisulap. Karena kena trisulap, bayangkan. Dalam hal ini, trisulap yang dia maksud adalah hipnotis. Kan begitu. Hipnotis, teman-teman. Nah, ini kan fitnah yang jahat sekali. Dia bilang orang banyak yang nggak sadar dia kena sulap. Kena trisulap. Itu menunjukkan bahwa pemain sulapnya itu sangat ahli, sangat cantik dalam bermain sulap. Padahal dia nggak sadar, yang sedang main sulap dengan sangat cantik ini siapa? Agama mana yang dalam setiap acaranya, setiap kebaktiannya, itu ada penyembuhan, ada orang yang rebah, ada orang yang menggelepar, ya, ada musik di belakang gitu kan, gitu kan, teng teng teng, nah kan sulap gitu kan, pas bagian menegangkannya ada musiknya, teng 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 gitu kan. Agama mana?
Coba saya tanya. Apa dia nggak sadar? Bahwa dia sedang menunjuk salah satu denominasi kekristenan sendiri. Saya nggak bilang secara keseluruhan ya. Saya nggak bilang semua. Tapi ada denom-denom tertentu di dalam kekristenan dan itu yang paling bertumbuh sekarang. Denom itu yang paling bertumbuh sekarang. Itu sering sekali. Berbau-bau supranatural. Magic. Menjual mukjizat. Nah kan gitu. Kalau Luga bilang apa? Kami punya mukjizat. Kalau orang reform bilang, trik sulap itu, bohong-bohongan. Bohong-bohongan. Dan sudah banyak yang dibongkar. Di Afrika, wah lebih gila lagi teman-teman. Bisa terbang. Pendetanya datang ya. Dari atas terbang ke bawah. Padahal pakai tali. Nampak pula itu kan, cara terbangnya kasar, lurus saja. Ya, terbang kok lurus saja gitu. Udahlah. Tanpa ragi, berhentilah. Bertobatlah Anda. Ya, saya katakan bertobatlah Anda selagi sempat. Harusnya Anda jangan membahas agama orang terus. Kalau memang Anda ingin supaya agama Anda laku, ya udah fokus. Bagusin internal kalian. Mulailah ya dengan mendamaikan orang-orang yang masih ribut tuh. Denom ini sama denom ini masih ribut tuh. Biar jelas dulu agama Anda. Ini di internal kalian saja masih baku hantam nih. Untuk status Yesus masih baku hantam, masih ribut. Masih ribut terus sampai sekarang. Jadi gimana mau laku? Kan gitu. Kalau perusahaan teman-teman, ya, penjualnya, tim salesnya masih berantem terus, nggak akan laku itu produk. Nggak akan laku. Udah habis tenaga untuk ribut internal. Jadi janganlah jualan produk Anda dengan menjelekkan produk lain. Nggak bagus. Ya, nggak bagus. Dan terbukti dengan cara seperti itu, makin banyak orang yang malah jadi mualaf. Malah jadi mualaf. Dengan sikap Anda ini, membuat orang makin memilih untuk mualaf. Dan salah satunya adalah seorang wanita dari Toraja ya, yang bernama Yasirupang. Nah, ini suara saudaranya Pak Bombom. Ya, saudari dari Pak Bombom nih, dari Toraja, sama-sama dari Toraja ini ya. Oke, kita dengarkan dulu kesaksian dari wanita ini. Bagaimana seorang yang dari Toraja, yang begitu ditentang oleh keluarga, berani, ya, seorang wanita berani untuk menjadi mualaf, ya kita dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Huria. Nama non-muslim saya Yosirupang. Agama saya sebelumnya Kristen Protestan. Alhamdulillah saya masuk muslim sudah 3 tahun. Mbak Aisyah, gimana ceritanya Mbak bisa mengenal Islam? Triggernya apa? Awalnya itu waktu kecil saya masih anak-anak, ada kayak ngerasa perbedaan antara sekolah minggu dan anak-anak teman saya biasanya yang sholat. Terus saat itu saya juga waktu masih kecil dirawat oleh orang tua angkat saya. Nah, beliau muslim dari lahir, tapi orang tua kandung saya non-muslim dari lahir. Suku saya suku Toraja. Ke beberapa waktu saya itu ngajar sekolah minggu. Ngajar sekolah? Iya. Nah, dari situ saya memahami harus isi Alkitab kan. Kalau guru ngaji itu harus memahami isi Alkitab. Sama kayak guru ngaji seperti itu. Nah, di situ saya bilang dalam diri saya kayak ada tolak belakang antara diri saya dan ajaran saya yang dari lahir. Nah, sejak itu saya mulai mencari-cari tentang Islam yang sebenarnya seperti apa. Islam itu bagaimana. Dan memang di perjanjian baru kitab saya itu dijelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan sebenarnya Tuhan. Tapi dia sebatas nabi, tapi dari tingkat kematiannya, caranya dimakamkan, sama dengan cara-cara orang muslim yang pakai itu
kafan. Nah, dikuburkan pakai kafan juga. Dan di situ saya bilang, kalau dikuburkan secara kafan, berarti dia memang Islam. Hitungannya memang Islam kan. Cuman di situ menjadi besar harapan saya, semoga Islam memang benar-benar agama yang terbaik, agama yang ajaran betul-betul keasliannya. Karena dari perbandingan saya dari lahir itu memang Kristen kayak beda dengan batin saya, kayak ada pro dan kontra dalam hati saya. Tapi saya tidak berani sebenarnya mengungkapkannya toh. Tidak lama itu saya niatkan untuk kerja di Jakarta. Nah, di teman kerja saya itu ada orang Padang. Saya hanya ngasal kayak bicaranya bilang, ya berdoanya pun itu kayak secara Kristiani. Saya bilang kalau memang Islam adalah ajaran yang benar-benar, kasih saya petunjuk kalau memang Islam itu adalah benar daripada agama yang saya imani sebelumnya. Nah, di situ tidak lama saya dapat kayak pesan tengah malamnya. Nggak tahu lewat mana, tapi saya kayak tiba-tiba bilang, ikut nih, itu pilihan yang sekarang kau ikuti. Dan insya Allah itu akan bagus begitu. Ya, saya percaya, saya beranikan diri saya untuk ikut. Meskipun masih dalam hati beban saya masih, saya pikir ke depannya keluarga saya akan dibuang pasti kan, nggak dianggap. Dan betul, setelah bulat niat saya untuk masuk Islam, saya minta teman saya untuk carikan saya ustadz atau orang yang bisa ditamaui, yang bisa mensyahadatkan. Karena kebetulan saya waktu di Jakarta itu masih sendiri, hanya ada teman satu kampus dari Sulawesi, dia ikut kerja juga di sana. Tapi karena saya bilang dijanji-janji terus kayak gitu, di PHP terus dari teman, iya, dan 1 minggu 2 minggu itu kayaknya ndak diteman-temani. Saya inisiatif cari sendiri. Kebetulan ada masjid besar di dekat kos saya di Grogol. Di sana saya pergi jalan sendiri. Terus ini teman saya dari Makassar, dia bilang, mau kemana? Nggak mungkin saya bilang, mau pergi cari ustadz gitu kan. Jadi saya bilang mau cari makan. Padahal pas sudah di warung makan, saya lari ke masjid. Saya temui beberapa orang tua dari situ yang mengajarkan anaknya karate, ilmu silat. Saya bilang di mana ustadz atau Pak Imam yang bisa ditemui untuk bisa diwawancarai. Terus saya diarahkan sama Pak Ustadz, guru ngaji, tapi bukan kepala imam. Saya bilang, saya non-muslim, tapi saya punya besar harapan untuk mengetahui tentang Islam itu seperti apa. Ajaran Islam itu seperti apa. Terus beliau bilang, mohon maaf mbaknya, Pak Imamnya lagi keluar yasinan. Mungkin sekitar 9:30. Baru beliau balik ke masjid. Jadi saya tunggu sampai 9:30, beliau baru datang. Terus dia sudah tahu maksud saya karena saya kan udah hijab waktu itu. Jadi dia bilang, saya sudah tahu maksud dan tujuan Ananda mau ke sini. Ada yang bisa saya bantu? Terus saya bilang, iya saya begini. Saya niatnya memang mau masuk Islam. Tapi beliau sudah tahu kan risikonya seperti apa, kendala yang akan dihadapi apa. Karena keluarga besar Anda kan itu non-muslim, asli Toraja. Saya bilang, insya Allah saya sudah siap Ustaz. Pas waktu itu, saya langsung diajak untuk syahadat, didampingi teman saya 2 orang, dan diimami 1 Pak Imam. Tidak lama itu, besok subuhnya saya sudah disuruh untuk sholat jamaah di masjid, meskipun belum tahu alur ibadahnya kayak bagaimana.
Kata Pak Ustadznya, ikuti saja kalau ruku, sujud. Meskipun tidak tahu mau baca apa, ikuti saja dulu. Sudah itu setelah 1 minggu, saya memberanikan diri untuk kasih tahu dulu ibu sambung saya di Makassar. Karena beliau juga itu istri keduanya bapak saya, tapi Muslim. Nah, beliau sudah kasih tahu, terus dia bilang, atur saja nak, baiknya bagaimana. Tapi bapak saya belum tahu, baru orang tua angkat saya. Pas 2 minggu setelah saya mualaf syahadat di Jakarta, di Grogol, saya pulang ke Makassar, tapi dengan kondisi di situ adik kandung bapak saya sudah meninggal, yang ndak jauh beda dengan bapak angkat saya anggap sendiri. Saya pulang dengan hijab, pakai hijab. Saya sudah tahu resikonya akan seperti itu. Setiba saya ndak dianggap seperti anak sendiri, saya dianggap kayak orang lain. Siapa kok kayak gitu? Pedih sekali rasanya. Cuman maksud kok, saya kan cuman anak. Saya juga ndak harus saya mengikut aturan orang tua saya. Saya juga mau belajar. Saya sudah dewasa, saya pikir seperti itu. Tapi mungkin karena respon keluarga saya itu kaget, bahkan saudara-saudara saya, keluarga besar saya kaget, saya pulang dengan hijab memberanikan diri. Karena saya yakin pasti Allah lindungi saya. Meskipun ya cacian maki dan apapun itu dari saudara saya agak kasar. Tapi saya percaya Allah tolong saya tidak sendiri, saya pulang. Tapi sebelumnya teman saya yang di Jakarta itu yang jadi saksi saya, dia bilang nggak usah pulang, Yos. Dia bilang, Yos nggak usah pulang, Yos. Keluarga besarmu masih marah-marahnya, belum redam, tahu kau mualaf. Saya bilang, nggak apa-apa Ji, masalahnya saya nggak pulang, ini omku yang meninggal, saya yang rawat semenjak dia sakit. Tapi nanti ada papamu. Saya bilang, enggak Ji, mungkin hanya cacian maki Ji dikasih, Kak, insya Allah bisa Ji saya hadapi. Enggak mungkin dipukuli Kak itu, enggak akan. Saudara mana yang tega bunuh adiknya sendiri, pukuli adiknya sendiri? Enggak gitu, paling cacian maki Ji. Nah setelah itu kan namanya orang Toraja, dikuburnya di Toraja, di daerah pegunungan. Nah saya di itu hari dikasih syarat kalau ingin ke Toraja, saya harus lepas hijab saya dan sholat saya. Dan di situ saya tidak mau, karena saya bilang ini mahkota saya, kalau saya lepas saya kembali lagi dong dengan masa lalu saya sebenarnya. Nah setelah itu saya memberanikan diri tetap, tapi ada ibu sambung saya yang hijab, dia bilang, nggak apa-apa nak, ikuti saja dulu, kan di rumah Ji, di kampung nggak ada Ji orang lain selain keluarga, ikutin saja dulu untuk beberapa pekan. Kan kalau orang Toraja meninggal itu biasanya 1 minggu lebih baru dimakamkan. Jadi saya bilang, ya Allah tolong Kak, tapi kayak pedis hatiku untuk lepas. Saya bilang, ampuni Kak kalau memang salah caraku, salah keluargaku. Jadi saya menjak di Toraja 2 minggu pekan, saya lepas hijab saya tidak sholat, karena bagaimana caranya sholat di sana kan rata-rata kayak najis, binatangnya, apapun itu, minyaknya, makanannya kan kita tidak tahu itu steril apa halal apa enggak. Jadi ya saya pasrahkan saya diriku. Nah setelah dimakamkan om saya ingin balik kerja ke Jakarta karena kan cuman cutinya 1 minggu dikasih. Tapi saya dijanji terus, bilang nanti, tapi ndak dikasih izin. Nah di situ saya niatkan untuk balik ke Jakarta diam-diam. Tapi saat itu saya didapat pas di jalan, karena saya kan kabur dari Toraja, kampung saya. Saya diseret kembali sama keluarga besar saya untuk tidak pulang ke Makassar.
Saya diseret, saya dikasih duduk di tengah-tengah keluarga saya. Saya seolah-olah dibilang saya ikut aliran sesat, sehingga saya melawan orang tua saya, keluarga saya, kakak saya melawan. Tapi dalam hati saya itu saya melawan karena saya tidak mau dikasih kembali ke non-muslim lagi. Mereka mendoakan saya supaya katanya itu keluar setan-setan aliran sesatnya lah. Karena mereka pikir saya ikut aliran sesat yang melawan maksudnya tidak mendengar seperti itu. Sampai saya akhirnya benci karena sudah hampir mau didoakan di tengah-tengah keluarga. Saya lari naik ke kamar. Terus dia bilang, salah satu tanteku, dia bilang, itu anakmu melawan karena ikut aliran inilah, aliran itulah. Padahal kok dipikir, kenapa sih kita mesti ikut aliran yang memang aliran keturunan, tapi kan kita sudah dewasa bisa menentukan mana yang baik, mana enggak. Jangan karena kita keturunan kita non-muslim, anak cucu kita harus dikasih begitu juga kan, enggak harus, saya bilang. Jadi saya naik ke kamar, di kamar, saya tutup pintu, saya banting karena hati saya jengkel mentong. Nah, bilang orang Makassar jengkel sekali. Karena mau didoakan mau kembali ke muslim, non-muslim seperti itu. Nah, setelah itu 1 minggu lagi berikutnya saya dijanji, katanya saya boleh balik Jakarta nanti sama bapak saya. Tapi 1 minggu ini tidak larut-larut, tidak dikasih kembali saya ke Jakarta, tidak dikasih izin. Nah, akhirnya saya pikir kalau saya tinggal di Makassar, saya pasti akan dikasih kembalikan. Saya pasti akan dikasih kembalikan lagi. Jadi saya cari cara supaya tinggalkan ini Makassar, saya kembali ke Jakarta supaya saya bisa mempertahankan Islam saya yang saya miliki. Sudah itu saya minta tolong sama teman-teman saya untuk siapkan, pinjamlah uangnya ceritanya untuk saya bisa beli tiket pesawat. Saya pinjam uang mereka, saya bilang saya janji akan ganti ketika saya sudah kerja. Dan alhamdulillah Allah kasih teman-teman yang memang betul-betul support saya untuk balik ke Jakarta daripada tinggal stay di Makassar. Dan setelah itu saya minta salah satu teman saya bilang stay kok di depan lorongku, jam berapa, jam sekian antar ke bandara. Kebetulan jarak bandara dan rumahku tuh cuma 15 menit. Antar ke bandara. Nah, di situ kakak saya menentang keras, sudah pergi ke gereja untuk ibadah. Di situ di rumah saya tinggal berdua sama ibu sambung saya. Saya bilang, mau kak pergi. Dia bilang, mau kak pergi ke mana? Mau kak balik ke Jakarta. Terus dia bilang, ya saya mengerti posisi ibu sambung saya karena dia juga takut disalahkan sama keluarga besar saya. Jadi saya bilang, saya mau pergi Jakarta, saya mau kembali, saya mau kerja di sana. Terus dia bilang, kau itu nak melawan mentongmu ku, kurang ajar mentongmu ku jadi anak. Nggak kau pikir itu bapakmu menangis. Tapi gue bilang kalau saya di sini kembali lagi ke itu. Jelas-jelas dia memang muslim, tapi saya mengerti posisinya karena pasti akan disalahkan lagi sama keluarga besarku. Tapi saya minta pamit, saya nggak dikasih kalau dibilang orang Sulawesi sungkeman begitu, nggak dikasih. Saya tinggalkan, saya lari sampai di bandara, saya nggak kasih aktif HP-ku, sampai di Jakarta baru saya kasih aktif. Keluarga besar saya bukannya mendukung, tapi malah dia bilang, kau kurang ajar sekali, kok begini, pokoknya segala macam itu kata-kata mutiaranya, orang kasarnya Makassar. Tapi mau dia apa, saya harus pertahankan ini. Kapan saya tidak pertahankan, saya pasti balik kayak bapakku. Kebetulan bapak kandung saya itu menikah dengan orang Malili, Sulawesi Tengah. Nah, dia menikah secara muslim. Tapi ya karena
keturunan ya, karena keluarga besarnya, saudara-saudaranya yang menekankan untuk dia balik, ya dia balik. Dan itu jadi contoh, jangan sampai saya seperti itu. Saya tidak mau. Pokoknya keras hati saya, meskipun memang dosa sih melawan orang tua saya, tapi mungkin ini jalan terbaik. Akhirnya selama 2 tahun di Jakarta tidak komunikasi. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Wanita loh, bayangkan. Jadi dari kecil, dia sudah merasa bahwa ini nggak cocok nih agama Kristen sama batin dia. Ada penolakan. Nah, inilah saya bilang ya, kalau kita mau mencari Tuhan, masih mau untuk mencari kebenaran, minta kepada Allah. Ya, mungkin kalau Anda masih di luar Islam, Anda tinggal berdoa, ya Tuhan tunjukkanlah. Ya, tunjukkanlah mana agama yang benar. Dan setiap manusia, teman-teman, itu di dalam diri kita itu ada insting ya, ditanamkan oleh Allah. Kita tuh bisa mencari, punya rasa penasaran. Kita bisa merasakan ini cocok nggak, ini ajaran ini benar nggak gitu. Kalau kita benar-benar ingin mencari tahu. Tapi kalau kita cuman ikut omongan teman ya, cuman ikut suasananya, wah di tempat sana tuh lagunya enak, kalau saya ikut nyanyi stres saya hilang, galau saya hilang, kan gitu. Padahal kalau ke karaoke hilang juga stres kamu. Ada tuh artis, teman-teman, murtad ya. Dia murtad lantaran dia bilang apa? Saya datang ke tempat ibadah itu, saya nyanyi-nyanyi, saya teriak-teriak, hati saya lega. Saya lagi stres. Begitu saya nyanyi-nyanyi, ikut lagunya, hati saya plong, lega. Halo? Anda ke karaoke pun, Anda nyanyi itu sendirian 2 jam. Lega juga. Kalau perlu, kalau lagi stres putus cinta, lagu tuh lagu galau-galau. Nangis Anda, lagu galau. Setelah nangis, ya sudah. Anda akan senang. Karena stres Anda sudah dilepas. Itu kimiawi. Manusia seperti itu, teman-teman. Nggak aneh kok. Cuman memang ada agama yang pandai membungkus hal itu. Sama kayak teri sulap. Teri sulap itu kan sebenarnya cuma trik. Bukan benar-benar dia punya kemampuan, enggak. Itu semua trik, ada tekniknya. Ada psikologisnya. Itulah saya bilang. Ada agama yang memang dia pintar membungkus agamanya. Bagaimana dekorasi rumah ibadahnya. Bagaimana jemaat tuh begitu datang disambut gitu kan. Nah, kalau di masjid kan nggak ada penerima tamu yang salamin-salamin kamu gitu kan. Nah, di sana ada. Wah, selamat datang gitu kan. Ya selamat datang gitu kan. Nah, dikasih arah tempat duduk. Ya, di tempatnya pun nyaman, tempat duduknya enak ya. Ada tempat duduk. Kalau Gilbert bilang Muslim nggak enak, ibadahnya aduh capek, lipat kaki, sujud. Ya. Yang enak itu ada duduknya, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Wah, itu enak memang enak kalau saya bilang. Tapi itu kan, ya itulah trik kalau saya bilang. Trik bagaimana supaya orang senang. Ya, supaya orang suka beribadah ke situ. Nah, itu baru namanya trik. Baru namanya trik. Kalau Islam enggak. Dan Islam tuh dari zaman dulu tuh udah sering difitnah. Ini adalah sihir, kan gitu kan. Nabi SAW juga pernah dituduh sebagai penyihir. Dikatakannya apa? Ini adalah sihir yang nyata. Ya, apa yang disampaikan Nabi dianggap sebagai sihir yang nyata karena mereka takjub. Mereka takjub. Jadi fitnah-fitnah orang-orang kafir kepada Islam tuh dari zaman dulu tuh sama gitu. Islam ini sihir, Islam ini nggak benar, ya. Nah, tapi zaman sekarang lebih canggih, makin banyak fitnahnya. Zaman dulu jelek-jelek ya, Nabi nggak pernah dibilang pedofil. Nabi nggak pernah dibilang tukang kawin. Nah, baru zaman sekarang nih, Polikarpus dan laskarnya yang fitnah seperti itu. Nah, itu bedanya. Kalau zaman dulu, nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Makin ke sini, orang kafir, penghujat ini makin jago. Makin banyak fitnahannya. Kita lihat, setiap tahun ya, ada fitnahan-fitnahan baru yang mereka buat. Upgrade terus. Ya, karena setan, itu juga upgrade. Setan tuh upgrade terus, teman-teman. Bagaimana membujuk rayu manusia, menyesatkan orang gitu kan. Mereka ikut perkembangan zaman.
Mereka reformasi ya. Nah, mereka suka itu yang namanya reformasi. Setan tuh reformasi terus dia. Cara-cara untuk menyesatkan orang. Nah, ini yang harus hati-hati kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita tuh hebat. Kita tuh tidak akan dijerumuskan. Kita tuh tidak akan jatuh. Ya, dibuat oleh setan. Enggak, jangan pede seperti itu teman-teman. Itulah kenapa kita setiap sholat minta kepada Allah lindungi kita. Ya, dari bujuk rayu setan. Laknat. Bahaya. Kita nggak tahu dari mana cobaan itu datang. Setan tuh pelajari. Si A ini, oh dia lemahnya perempuan. Kasih kenal dia sama perempuan nih. Kasih jumpa sama perempuan ini. Oh yang ini lemah barang. Ketemu sama orang. Ngasih dia barang. Wah bahaya teman-teman. Ya, bahaya. Dan kalau kita kembali kepada kisah mualaf dari saudari kita yang sekarang bernama Nur Aisyah. Ya. Ini kan luar biasa. Dari batinnya sendiri, dia sudah merasa, oh ini agama saya yang lama agak aneh gitu, nggak sesuai dengan tokohnya. Tokoh yang dianggap Tuhan, padahal itu manusia. Bahkan meninggal. Meninggalnya dikafani. Seperti umat muslim. Cara ibadahnya seperti umat muslim. Sujud menyembah. Menyembah kepada siapa? Allah. Kepada Tuhan yang tauhid. Satu. Yang tidak beranak, tidak diperanakan. Lam yalid, walam yulad. Ya. Nggak ada yang serupa, teman-teman. Nggak ada duanya, nggak ada tiganya, nggak ada empatnya ya. Nggak ada anaknya. Itu. Jadi dia merasa, ini kok sosok yang dituhankan malah lebih condong ke muslim. Kan gitu. Artinya ini muslim. Muslim. Cuman dulu belum berani, masih kecil kan gitu. Setelah di Jakarta, menguatkan diri, memberanikan diri untuk memilih. Untuk bersyahadat. Luar biasa. Wanita loh. Langsung. Bahkan temannya, dia minta untuk dibawa, mungkin temannya agak takut gitu kan. Wah nanti jangan pula terlibat gitu kan. Jangan pula nanti ada apa-apa dia yang kena. Memilih kenapa? Cari aman. Jadi temannya kenapa nggak antar? Ya karena cari aman. Dan itu banyak. Banyak teman-teman. Dulu saya waktu mau syahadat, saya suruh karyawan saya bawa. Bayangkan karyawan saya aja nggak mau bawa saya. Dia kan kurang ajar juga. Padahal dia karyawan. Saya suruh bawa saya ke masjid, saya mau syahadat. Dia ketakutan. Ya, dia ketakutan kenapa? Takut nanti keluarga saya marahin dia. Apalagi cuma teman. Mereka juga takut gitu. Dan luar biasanya Nur Aisyah tetap pergi sendiri. Bayangkan, pergi sendiri. Ya, melangkah untuk menjemput hidayah. Karena memang kalau sudah panggilan dari Allah, nggak bisa kita lawan, teman-teman. Si David, sampai keluar duit demi mualaf. Kenapa? Memang udah panggilan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu memang rancangan Allah. Udah rencana Allah, teman-teman. Kadang kalau kita pikir ya, luar biasanya. Saya kemarin udah cerita, ada orang kaya sekali, saya punya kenalan ya, dari penonton juga, luar biasa, kaya. Umrohkan orang udah berapa kali, hajiin orang juga udah pernah. Tapi dia sendiri belum pernah. Karena memang belum panggilan mungkin. Dan kita doakan ya, saya doakan beliau akan segeralah ya menunaikan hajinya. Saya doakan. Jadi memang itu panggilan. Ada orang udah sampai teman-teman, ya, udah sampai di Mekah sekalipun, nggak sempat dia, nggak sempat sholat. Kenapa? Sakit. Ada yang seperti itu. Ya, saya jumpai salah satu rombongan sebelah kami, ya, rombongan umroh dari travel yang lain, tapi satu hotel kita makan. Jadi saya makan sama peserta umrohnya ya, yang lain. Dia cerita gitu. Jadi bapak tersebut, ya ini udah mau pulang mereka. Udah mau pulang, ya besok mereka udah mau pulang. Bapak tersebut dari sampai Mekah, masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Mereka bingung, ini sempat gak dia keluar rumah sakit untuk bisa pulang ke Indonesia. Jangan tertinggal pula, kan kasihan gitu. Kan kasihan. Gak sempat, teman-teman. Jadi memang kalau memang gak izin Allah, gak bisa. Itu kita harus percaya. Semua itu atas izin Allah. Rezeki kita,
umur kita, perjumpaan kita ya, kita bisa ketemu si A, si B, si C. Ya, itu izin Allah semua. Salah satu yang paling lucu Akang, ya, Kian Santang Satria. Ya, saya rasa kalau teman-teman nonton debat udah tau lah si Akang ya. Itu si Akang dulu. Itu lucu ya. Ini bukannya kita menggibah, cuman sharing ya supaya ini jadi pembelajaran bagi kita. Akang kasih tahu saya, Bang, saya ini ya. Nanti saya akan kerjain ini. Jadi pendapatan saya akan begini, penghasilan saya akan begini. Saya bilang sama dia, ya udah jalani gitu. Ya, saya bilang jangan lupa perbanyak doa aja gitu. Perbanyak doa. Karena rezeki dari Allah, bukan karena kita. Kamu udah planning A, B, C, D. Kalau Allah bilang enggak. Dan benaran teman-teman. Dua kali yang dia planningin enggak sesuai dan memang rezekinya memang segitu. Jadi tiba-tiba pintu utama dia tertutup, dibukain sama Allah pintu yang lain, tapi penghasilannya sama. Nah itu luar biasanya. Dan saya sudah sering rasain itu. Ya, saya sudah sering rasain gitu. Itu sampai dia bilang, ya benar juga Bang Jul bilang, dia bilang. Ya, rezeki dari Allah. Sekarang dia agak let it go. Ya sekarang kerjaan dia itu kayak ya udahlah jalan aja gitu. Jalan aja semua dari Allah aja. Karena kalau kita mau sejago apapun kita setting ya. Kalau memang bukan Allah berkehendak nggak bisa teman-teman. Capek kita tabrak-tabrak tembok kita. Capeknya aja. Tapi kalau sama Allah ya itu rezeki dari Allah. Ya udah kita tinggal terima aja ngalir. Jadi jangan terkejut. Ada orang kita anggap ya kemampuannya, wah ini nggak pintar dia, nggak ngerti bisnis gitu kan. Kita ngobrol sama dia tentang bisnis tuh, dia pun cuman sekedar aja tahu gitu, sekedar aja. Tapi sukses teman-teman, rezekinya ngalirnya luar biasa. Kenapa? Berkah. Memang rezeki dari Allah tuh. Ada aja yang datang. Lu mau sepintar apapun, kalau memang Allah nggak ngasih, mampus lu. Nggak mampus. Ya. Itulah saya dari situ berpikir, aduh luar biasa memang. Ya, luar biasa teman-teman. Minta sama Allah aja. Allah yang cukupkan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya dicukupkan selalu lah sama Allah. Memang nggak berlebih tapi cukup. Karena saya tahu Allah yang paling ngerti lah. Kita tuh butuhnya apa. Ya. Kita pengennya yang ini misalnya, yang spek A. Tapi Allah bilang, ya lu cuman spek C dulu deh supaya lu belajar gitu kan, supaya lu nggak takabur. Ya udah spek C yang penting ada gitu. Jadi kalau saya sekarang udah pasrahin aja. Ya, semua atas izin Allah. Nah, itu teman-teman ya. Dan kita doakan semoga saudari kita, Nur Aisyah, itu bisa istiqomah. Ya. Dan dari kisah dia kita bisa belajar. Sekaligus teman-teman harus tahu ya, yang dibilang tanpa ragi semua bullshit, semua fitnahan belaka, yang trik sulap itu siapa? Silakan kalian saksikan. Silakan kalian cek. Yang suka pakai trik-trik sulap. Ya, musiknya lah, ya terus dia punya lampu-lampu ya, dekorasinya, bagaimana cara ngomongnya gitu kan, wah siap gitu kan, terimalah gitu kan. Itu siapa? Udahlah, bertobat ya, saya bilang bertobat gitu. Nanti kita bongkar terlalu jauh, marah, kejang-kejang, lapor-lapor, kan nggak enak gitu. Ujung-ujungnya mereka bisanya apa? Lapor tempat lapornya itu aja. Itu aja. Aduh, memalukan. Ya, jadi semoga ini jadi pelajaran. Dan saya berharap bagi teman-teman sebelah, kalau mau siarkan agamanya ya siarkan dengan cara yang baik lah. Kalau memang produk Anda bagus, orang yang akan cari. Orang yang akan cari. Coba lihat yang mau mualaf. Ya. Yang mualaf itu, yang mendatangi masjid. Yang mualaf itu yang sibuk nyari ustadz kan, saya mau disyahadatkan. Sama seperti Nur Aisyah ini. Dia yang cari ustadz, pengen disyahadatkan. Bukan ustadznya nawar-nawari. Yuk ikut Islam, yuk ikut Islam. Yuklah ikut ngaji, yuk ikut ke masjid. Nggak ada teman-teman. Kita nggak ada nawar-nawarin gitu. Karena ini produk laku gitu. Lu nggak masuk, lu nggak beli, lu yang rugi. Ya, lu nggak Islam, siapa yang rugi? Kita, Allah yang rugi. Enggak, Islam nggak ada ruginya. Kalian ya, tanpa ragi, Polikardus yang lain, mau tetap kafir pun nggak ada ruginya di Islam. Kalian yang rugi. Nah, jadi kita nggak perlu bujuk-bujuk rayu seperti itu. Mohon maaf. Ya, kita nggak butuh yang begituan. Nah, bedanya di situ. Ya. Oke, mungkin itu aja. Dan bagi teman-teman, pengumuman ya. Kalian mungkin sudah lihat ada gambar di sebelah. Tanggal 24-25 ini ada acara
Ya, ada acara Hari Mualaf Sedunia yang diadakan oleh perkumpulan Arimatea, Lembaga Arimatea, dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kolaborasi di 2 tempat, satu di Makassar, satu lagi di Jakarta. Ya, Jakarta di Ragunan, kalau yang di Makassar di Bolangit tempatnya Bang Zuma, yang urusin juga Bang Zuma. Kalau kita bantuin yang di Jakarta, karena ketua panitia Bang Sincan dan juga ada Kores, dan mau nggak mau saya kena tarik juga, ya. Tapi saya di luar saja, saya bilang saya bagian support aja lah. Karena kalau disuruh ikut-ikut meeting agak malas saya. Ya, saya bagian support dan salah satunya ya saya bantu umumkan. Jadi bagi teman-teman yang tergerak, mau mendukung, mau membantu, ya mau support, bisa menghubungi saya di nomor WA yang tertera di bawah ya. Bagi yang mau bersedekah silakan, berinfak silakan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.